Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bira Bincang Radar Selatan. Hari ini kita kehadiran tamu yang spesial. Beliau adalah Bapak Andi Ashadi Untung, Kasatpol PP Kabupaten Bulukumba. Bicara soal Satpol PP, masyarakat biasa mengidentikan dengan urusan yang remeh, receh, padahal tanggung jawabnya besar sekali. Bukan sekedar mengurus ternak ya Pak Kasat, tapi juga bertanggung jawab terhadap ketertiban umum di Kabupaten Bulukumba. Selamat datang Pak Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Una. Sehat Pak. Alhamdulillah Kak. Bagaimana setelah menjabat sebagai Kasatpol PP Pak Andi Gatot? Alhamdulillah seperti biasa kita harus menyesuaikan diri Ya, dengan tugas-tugas yang baru yang diamanahkan oleh pimpinan. ya, beradaptasi dengan tugas baru, terutama lebih sering bertemu dengan 1001 persoalan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Iya. Bukan cuma berhubungan dengan manusia, bahkan hewan Hewan ternak, ternak. ya, Iya. Pak Kasat ya. Iya. Saya kira masalah ternak ini persoalan yang sudah lama sekali. Setiap tahun sepertinya ini menjadi persoalan sosial di masyarakat kita, bahwa masih ada ketidaksadaran sebagian masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran. Padahal ini dampaknya bisa sangat besar terhadap masyarakat. Bisa diceritakan dulu Pak Kasat, sebenarnya apa saja sih yang ada dalam aturan Satpol PP terkait dengan ketertiban umum sampai ke urusan ternak ini? Kalau bisa kami jelaskan Ya, Kak. Pertama saya perkenalan dulu. ya, Walaupun mungkin alhamdulillah kalau untuk ujung bulu mungkin sudah kenal iya, karena mantan camat ini mantan soalnya, camat camat. Ujung Bulu. Siapa yang tidak kenal dengan Andi Gatot? Alhamdulillah nama saya Andi Ashadi. Sekarang tugas sebagai Kasatpol PP Damkar dan Penyelamatan. Oh, oke. Kasatpol PP Damkar dan Penyelamatan. Wah, banyak Ya, sekali berarti iya, wilayah tugasnya ini, Pak. iya. Dilantik kemarin baru 3 minggu. Ya, maksa kami harus menyucikan diri, belajar dan aturan-aturan karena di Satpol itu dia sebenarnya penegak Perda dan Perkada. Peraturan kepala daerah, peraturan daerah yang kita kawal. Nah, di dalam yang kau nak tanyakan terkait Ramtibum itu juga memang ada menjadi tugas kami dan diatur di Perda juga, Perda Ramtibum. Nah, Ramtibum itu bukan hanya tugasnya polisi atau apa, ternyata di kami juga ada gitu kan. Ya, dan itu menjadi tugas pokok juga. Nah, kalau untuk kemarin yang sesuai tema ini hari terkait ternak itu diatur di Perda nomor 13 tahun 2013 terkait pemeliharaan, tentang pemeliharaan dan penertiban ternak. Diatur bahwa sebenarnya ternak itu tidak boleh ada di wilayah kota sebenarnya. Karena ini Tapi wilayah realitasnya Pak pemukiman. Kas, Betul. Walaupun realitasnya di kan belakang-belakang ada ini, kandang harus harus dikandangkan. dikandangkan, Tapi benar. sebenarnya memang tidak boleh ada di kota. Hmm, Dia harus jauh dari pemukiman. ya. Nah, karena untuk menjaga keindahan kota dan ketertiban, Juga keselamatan mungkin juga ya Pak keselamatan. Kasat. Nah, ada pernah waktu kau nak mungkin dapat di jalur 2 depan BNI. Iya, Pernah ada kecelakaan, sapi nyebrang, mobilnya orang itu Innova kalau saya tidak salah ingat, hancur. Gara-gara dan tidak ada yang mengakui sapinya siapa karena takut mobilnya orang hancur. Iya, betul. Ya itulah. Itu yang mungkin kami ingin sampaikan bahwa berulang kali juga teman-teman di bidang Perda dan Kasih Perda, paman kami ini Pemucu atau biasa dipanggil Om Metal. Nah, sosialisasi terus Orangnya ada di sini tuh Pak. orangnya ada di sini ya. Nah, tugasnya itu kau nak kayak kemarin kita sosialisasi minggu lalu bahwa ke depan kalau kami tanggap kami akan kandangkan. Itu kami sudah lakukan pekan lalu. Awal-awal kami sudah menjabat kami ulangi itu sosialisasi ke teman-teman dan yang punya ternak bahwa kandangkan kasihan kalau umpama ketangkap. Karena diatur bahwa setelah kalau ketangkap
Dendanya main juga. Lumayan juga ya Lumayan dendanya. 1 juta itu ekor. Kalau yang kambing ternak kecil itu 500.000. Ada biasa yang datang ambil dengan membayar denda itu, Pak? Ya sudah ada beberapa yang saya denda, dan tadi lagi saya tanda tangan STS-nya. Sudah 2 ekor sapi kayaknya. Dan kambing itu sudah ada kurang lebih 1 ekor. Denda ya. Pak Kasat, ini kan kalau tadi Perda, kalau Pak Kasat sampaikan Perda ini sudah ada sejak 2013. Artinya lama sekali ini ada aturan soal ternak ini. Nah, tapi persoalan ini realitasnya juga sampai hari ini masih ada saja yang membiarkan ternaknya di pemukiman atau di wilayah kota. Nah, masalah apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita, Pak Kasat, sehingga aturan-aturan seperti ini yang mungkin kita anggap bisa sekali ini kita tegakkan, tapi kenapa sampai hari ini tidak bisa disiplin masyarakatnya? Karena mungkin bukan kami kita tidak tegas. Oke, selama ini kurang tegas ya. Kurang tegas ya. Jadi kalau kemarin kami tangkap, bayar. Tidak ada kompromi. Negosiasi begitu. Tidak ada. Kemarin ada pengalaman satu sahabat kami, teman kami. Iya, siapa tahu keluarga tak misalkan Pak Kasat. Keluarga saya. Iya, sudah seperti keluarga, teman baku bawa, sapinya kami tangkap. Iya. Malam telepon apa dan lain-lain, sampai ada beberapa teman dari juga yang telepon atau anunya itu, saya minta maaf Kak. Untuk kali ini saya tidak kasih ampun dulu. Biar ada efek jerah. Betul. Kenapa kalau ini diulang terus? Tidak apa-apa, kau mau lepas lagi ternakmu, saya ambil, saya denda lagi. Nah, tapi yang rugi kan kita. Benar. Masyarakat yang peternak itu kan rugi. Kalau umpama sudah 3 kali sudah 3 juta. 3 juta, sudah hampir sama dengan harga ternak. Apalagi kalau kambing 500.000, 3 kali ya sudah 1 ekor kambing itu harganya. Nah, makanya masyarakat pada umumnya juga harus paham. Tugas kami di situ. Ya, kalau ada datanya Pak Kasat, dalam sebulan ada berapa kasus yang seperti ini, ternak yang dibiarkan pemiliknya berkeliaran dan kemudian mereka harus ke kantor Pak Kasat untuk membayar denda. Kami semenjak dilantik sampai hari ini, kalau ternak yang kami kandangkan itu kambing itu sudah 11 ekor. Wow, sudah 11 ekor kambing. Sapi berapa Pak? Sapi 2 ekor. Sapi 2 ekor. Dan sudah membayar semuanya. Lumayan juga ini. Kambingnya belum ada ya belum datang. Ada yang mengaku. Belum ada yang mengaku, baru 2 kayaknya. Jadi sekarang yang tertinggal di kandang itu 7 ekor. 7 ekor kambing. Kambing 7 ekor. Berarti masih ada 7 yang belum, pemiliknya yang belum ambil ternak. Itu kami umumkan di Kelurahan Bintaro kemarin. Kami sama Pak Lurah sampaikan bahwa ada ternak yang kami ambil di wilayahmu kemarin. Siapa tahu ada yang merasa silakan datang ambil pengantar bahwa kambingnya memang itu yang dia ada. Pada saat mengambil kambing juga karena ternak yang ditertibkan itu harus ada pengantar dari kantor lurah. Oh, supaya menegaskan bahwa benar itu ini pemiliknya. Betul. Nanti jangan sampai bukan punya. Betul, nanti ada yang mengaku-mengaku. Nah beli murah kambing 500.000. Apalagi mau kurban ini. Iya, menarik ini Pak Kasat. Nah, sebenarnya dari beberapa orang yang sudah datang pemilik ternak itu, apa alasan mereka Pak? Kenapa membiarkan ternak-ternaknya berkeliaran? Rata-rata alasannya kelas sama aja. Lepas pakai kuika ji, padahal apa? Kentara sekali itu ikatannya cuma di leher. Ya, dibiarkan memang. Jadi rata-rata alasannya itu. Bahwa ternaknya lepas sendiri. Kami sudah ikat di sini. Ternyata kemarin yang ada yang lucu. Dia bilang, ini itu pakai saat gara-gara petir jadi itu lompat kaget ternaknya. Lari Iya. Apakah ada aturan Pak Kasat, misalkan sudah pemilik yang sama dan beberapa kali ternaknya ini, itu gimana ini? Tapi sayang juga Kak, kalau saya kita pidanakan itu 50 juta dendanya. Dan tinggi penjara 3 bulan. Dan itu diatur di Perda. Cuma sayang sekali Kak. Tapi belum pernah ada yang sampai ke situ? Belum pernah. Kasat saya dan mungkin senior-senior yang menjadi kasat. Belum tega sampai ke situ ya.
Iya, bisa karena kami pidanakan. kalau Dan sudah diatur. pidana itu sudah Iya. ini. Dan dia diperiksa oleh PPNS. Ya, karena kami di Satpol PP itu ada Iya. yang namanya PPNS dan dilatih memang sebagai penyidik Iya, pegawai negeri. Tuh. Nah, selain sapi dan kambing ada mungkin masalah ternak lain yang belum yang juga menjadi keresahan. Rata-rata Rata-rata sapi dan kambing yang itu yang ternak yang peliharaan ya Pak Iya. Kasat ya. Mereka kalau di dalam kota kan agak susah untuk mendapatkan tempat kandang begitu untuk menyimpan ternaknya. Kenapa tidak diarahkan misalkan dibawa ke luar kota atau perbatasan begitu yang punya lahan yang cukup. Itu alasannya mereka tidak punya lahan di luar kota. Tidak punya lahan sehingga mengikat ternaknya di lingkungan rumahnya saja. Dekat seputaran pemukiman yang biasanya itu di sini wilayah Ceile, Bintarore, Tanah Kongkong. Nah, mekanismenya ketika mereka ingin mengambil kembali ternaknya nih Pak Kasat, seperti apa? Tadi kan sudah disebutkan harus ada surat keterangan bahwa betul itu miliknya. Selain itu ada lagi yang harus mereka lengkapi, menandatangani STS ya, harus tanda tangan STS ya, surat tanda setor. Ya, bukti setor pembayaran denda. Dan itu pembayarannya langsung ke Bank Sulselbar. kas daerah Kas ya. daerah. Ada rekening khusus. Yang untuk pendapatan lain-lain di situ adanya rekening. Nah, selama proses melakukan penertiban ini Pak Kasat, apakah ada tantangan yang Pak Kasat dan tim rasakan selama ini? Apa yang paling menantang kira-kira? Ya, belum ada sih sebenarnya. Iya, lebih kepada bagaimana mungkin mengedukasi masyarakat ya. Lebih Karena kan ini kasus yang berulang terus. Maksudnya begini, ini kan perdanya sudah lama, terus tindakan-tindakan yang dilakukan juga sudah cukup tegas, tapi kok masih ada kasusnya begitu, masih berulang kasus-kasusnya, berarti memang harus diedukasi, itu yang harus terus-menerus dilakukan. Betul, itu Kak. Dan itu tadi mungkin sekali-sekali juga bisa dibawa ke pidana ini Pak Kasat ya. Kalau kita sudah cukup kalau kuat ini. Kalau kita juga sudah sering-sering ya, kalau kemarin yang PPNS itu kan setelah kami tertibkan atau kandangkan ternaknya, kami serahkan langsung ke PPNS. Di PPNS juga ngomong bahwa berapa kali mau tangkap itu Pak Kasat. Begitu saya dendam saya dulu. Kasihan kalau umpama dipidanakan 50 juta dan 3 bulan. 3 bulan kurungan. 3 bulan kurungan. Dendanya itu 50 juta. Iya. Pak Kasat, ini ada tidak juga yang menjadi alasan ini karena faktor budaya atau kebiasaan masyarakat di sini? Lebih kepada cari duit. Mata pencarian. Utamanya yang ternak kambing. Seperti itu. Jadi sebenarnya mereka juga tidak mau ternaknya ini berkeliaran ya, hanya karena betul-betul tidak ada tempat dan mereka butuh untuk sebenarnya menjual dengan cepat begitu. Sebenarnya Kak. Kalau kita beternak harusnya kan kita sudah siapkan dulu lahannya. Terus alasan yang mereka sering kemukakan juga susah cari pakannya, jangan kok beternak. Kalau susah cari pakan, akhirnya alasannya gara-gara itu udah lepas ki. Saya bilang jangan. Kalau ada memang siapkan ki pakannya, kandangkan ki, karena kasihan kalau umpama sebentar kemarin ada yang lucu. Kemarin siang itu kami ada yang laporan masuk, itu kambing masuk di tokonya. Di tokonya? Tokonya di wilayah Kelurahan Lela. Terus Ibu Lura juga melapor. Habis kebunnya Bu. Padahal itu kebun percontohan itu. Kebun percontohan itu habis. Makanya 2 hari lalu, karena kemarin yang ada yang mau masuk, yang kambing masuk toko. 2 hari lalu itu ada 2 ternak kami tertibkan di Lela. Yang paling banyak memang di wilayah Ela-Ela atau ada Ujung Bulu juga? Ela-Ela, Caile, Bintarore, Tanah Kongkong. Jadi 4 wilayah ini yang paling banyak dan paling sering kejadian ya? Sering kejadian. Terus Pak Kasat, ini kan persoalan
di Satpol PP ini bukan hanya mengurus ternak saja. Ini hanya sebagian kecil pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di Satpol PP. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga ketertiban umum. Nah, dari pengalaman Pak Kasat selama beberapa bulan terakhir ini menjabat sebagai Kasatpol PP, masalah ketertiban umum yang seperti apa yang paling banyak laporannya dan sering terjadi? Kalau yang kami lakukan selama setelah dilantik Ya. itu Kak, rata-rata pamdemo. Hmm. Karena kami memang sudah beberapa kali membangun komunikasi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat, membuat flyer-flyer bahwa kami lihat sebelum kami jadi Kasatpol kan memang rekan-rekan demonstrasi itu kadang menutup jalan, Betul, bakar ban. Nah, itu kan menurut kami itu mengganggu, Meresahkan gitu ya. meresahkan dalam tanda kutip. Iya. Karena apa? Masyarakat kadang mendongkol, macet, Betul. sampai pernah ada yang tutup jembatan ini, Teko. Oh, jembatan Teko ditutup. Nah, itu jalur Jalur provinsi. akhirnya macetnya itu 2 jam. Oh, Kami komunikasi sama sahabat-sahabat sendiri bahwa kami sampaikan kan niatan tak mungkin baik. ya. Yang kita ingin sampaikan itu baik. Betul. Tapi kalau dengan cara tak begitu tidak dapat kebaikan dari masyarakat. Tidak ada itu simpati dari masyarakat kita dapat. Pasti makian ji. Iya, karena apa mereka merasa terganggu. Ya, jadi hilang ini Hilang esensi ya, dari esensinya, perjuangannya. iya. Karena masyarakat sudah terganggu yang mau lewat, mau pergi ke pasar atau mau pulang ke rumahnya. Belum lagi bakar ban yang mungkin asapnya mengganggu polusi, menjadi polusi ya. Saya sempat dapat itu flyernya Pak Kasat itu yang menyebutkan bahwa tolong demonstrasi tidak dilakukan dengan menutup akses fasilitas umum dan bakar ban. Ya, jadi, nah ketika flyer itu kita sudah sebarkan, masih ada yang bakar ban dan tutup jalan Pak Kasat? Nggak ada yang tutup jalan. Kemarin sahabat yang melakukan unras itu setelah nego kami alas, tapi komunikasi kembali bahwa ke depan ini kalau demo kalau bisa tidak ada yang namanya bakar ban. Begitu sahabat-sahabat bakar ban kami matikan, siram. Iya, karena apa? Sudah banyak masukan dari masyarakat bahwa kalau bisa Pak Kasat jangan lalu ke kasih gitu kesempatan bakar ban. Sesak kalau di jalanan. Ya, bilang aspal juga rusak Pak Kasat ya. Aspal juga nurusaki. Jadi itu kedua dari macet dan minta ampun. Nah, jadi itu yang biasa kami sampaikan. Jadi ke depan mungkin ini kami kalau ada bakar ban kami siram. Pendekatan apa yang akan dilakukan Pak? Supaya teman-teman yang melakukan demonstrasi bisa tetap menyampaikan aspirasinya dengan baik, tapi juga harapannya Pak Kasat bahwa mereka tidak mengganggu ketertiban umum itu juga bisa terlaksana. Kami lebih ke diskusi, ajak persuasif, lebih ngajak komunikasi ya Pak kenapa Kasat. kami tahu karena yang ini adik-adik juga. Adik-adik kita juga ya. Saya kan juga ini Kak, bukan sekolah pemerintahan. Saya ini sarjana ekonomi. Ya, artinya pernah juga begitu dulu. Pernah juga demo. Iya. Cuma kan pernah sekarang juga pegang toa. Iya, pernah. Oke. Ada pertanyaan Pak Kasat, saya bacakan dulu ya dari sahabat Radar Selatan di Instagram. Pertama, apakah Satpol PP memiliki program edukasi atau sosialisasi pada masyarakat agar pelanggaran Perda bisa dicegah sejak awal? Itu kami lakukan ada program ada program itu, edukasinya ya. Yang sekarang kami berjalan itu karena program sosialisasi pencegahan dan edukasi HIV, AIDS dan itu LGBT. Oh, itu menyasar sekolah-sekolah. Nanti kami dan kemarin sudah untuk HIV AIDS itu sudah berjalan di beberapa kecamatan, sekolah di kecamatan. Ke depan ini kami memang juga programkan itu akan sosialisasi kembali melihat itu minta maaf ini LGBT. Karena kadang yang kami lihat itu mulai kecil gitu. Dari usia SMP. SMA ya
gitu. Ya ini ya, jadi ternyata program edukasi yang dilakukan oleh Satpol PP itu sudah intens ya, terutama untuk yang sekarang ini yang fokus kepada masalah narkoba, Nah, coba HIV/AIDS HIV. dan perilaku menyimpang Ya, itu LGBT ya itu tadi. LGBT ya. Ya karena ternyata Ya. kasusnya lumayan banyak di Kabupaten Bulukumba ini. Banyak Ini masuk ya sama ini kami menjadi tuh. perhatian, Iya, harus menjadi perhatian semua pihak iya, ini Pak Kasat. iya. Bukan cuma tugasnya Satpol Satpol PP, PP ya. betul. Titip juga lebih ke orang tuanya untuk jaga anaknya. Iya, Karena ada pengalaman kemarin, kami kan akan terus kami sampaikan di sini buat sahabat-sahabat bahwa di kantor Satpol PP itu sekarang kami siagakan 1 kali 24 jam. Di antaranya Dalmas, iya, terus ada PRC-nya, iya, Praja Reaksi Cepatnya. Yang kedua ada juga Propos, tapi dulu namanya Propos, kalau sekarang PTI. Nah, iya. itu 1 kali 24 jam dan kerjanya patroli. Jadi kemarin enggak apa-apa, Iya. kami operasi tangkap anak di bawah umur. Umur berapa Pak? Umur 15. 15 tahun, artinya masih SMP, iya SMA. SMP, SMP ya, SMP ya SMP betul. dan SMA. Itu di situ kami apa ya? Ini pasangan LGBT Pak? Bukan, pacaran. Pacaran? Ya, itu miris sekali, artinya lebih ke mungkin ke peran orang tua juga yang kami Iya. mohon sekali jaga Pacarannya mereka. mungkin sudah berlebihan Pak ya, kalau Berlebihan. pacaran Oh ini ya, kan. karena kami sudah tangkap. Iya ya, iya. Bisa diceritakan Pak pacaran misalkan kalau yang tadi kan sempat Pak Kasat cerita mereka sampai sewa Ya, penginapan sewa begitu. penginapan. Mirisnya di situ. Makanya kami mohon kepada orang tua juga untuk senantiasa menjaga anaknya. Iya. Karena yang kami tahu itu guru terbaik itu orang tua dulu. Betul, Ya, betul. orang tua dulu lah. Kasihan lah masa depannya ini Iya. adik-adik kalau begini, anak-anak begini, aduh. Ya, jagai anak tak, Iya, karena jagai. ternyata masalah-masalah ini bukan cuma Pak Kasat yang Iya, sampaikan kekhawatiran ini. iya. Kadis Pendidikan juga resah dengan masalah ini Asli. Pak Kasat, Iya. karena yang terjadi adalah ini bukan hanya ada di di lingkup sekolah SMA, tapi SMP sudah menyasar anak-anak kita yang di SMP, dan ini kan cukup mengkhawatirkan ya. Kasihan sekali Kak Una, kasihan. Jadi, Setelah diamankan, apa yang tindakan selanjutnya apa Pak? kemarin kami, Dikembalikan ke orang tuanya lagi? iya, tapi kami komunikasi karena kami kan cuma tugasnya opsional. Iya. Kami cuma operasional, penegak perda, Trantibum itu setelah kami tertibkan atau tangkap bawa ke kantor Satpol, Iya. kami komunikasi dengan kantor dinas DP3A, ya DP2, ya DP2 KB, DP2 P3A. KB P3A. Nah, alhamdulillah subuh itu hari Pak. Tahu nak, kami telepon, akhirnya teman-teman datang, edukasi. Akhirnya setelah itu kita panggil orang tuanya, mereka Pak, pihak P3A yang memanggil orang tuanya, kami serahkan kembali ke orang tuanya. Setidaknya kami pesan sekali lagi bahwa tolong kita jaga anak. Iya. Oke, baik Pak Kasat. Ada pertanyaan berikutnya lagi Pak dari Echa Latifa. Bagaimana sikap Satpol PP jika ternyata, ini soal ternak ini, jika ternyata pemilik ternak yang berkeliaran di malam hari adalah oknum aparat? Ini gimana? Saya senang itu kalau gitu. Malah Pak Kasat senang karena bisa lebih memperlihatkan bisa ketegasan. lebih ketegasan. Jadi tidak ada kompromi sama sekali Pak Kasat ya. Karena apa? Harusnya petugas atau yang memberi contoh ya, yang memberi contoh ya, betul. Jangan kita petugas yang memberi contoh tidak baik. Kasihan juga pasti kan masyarakat kan oh begitu tonji ternyata begitu ya. Benar. Pak Kasat, kembali ke tadi masalah yang tentang ketertiban umum yang terkait dengan kasus-kasus anak-anak kita yang banyak. Ternyata ini juga menjadi perhatian Satpol PP yang
mendapatkan mereka berada dalam satu situasi hubungan yang tidak sehat karena sudah anak di bawah umur, kemudian berada dalam satu penginapan, sewa penginapan, pacarannya sudah berlebihan ceritanya ini. Iya. Selain masalah ini, apalagi Pak yang cukup mengkhawatirkan di Kabupaten Bulukumba? Ya kalau untuk di wilayah sini ya mungkin itu minuman keras. Minuman keras, termasuk juga narkoba mungkin Pak ya? Narkoba, terus itu sih kayaknya yang perlu, utamanya mirasnya itu. Miras. Nah misal Pak ada masyarakat yang merasa ada persoalan di lingkungannya, bagaimana cara mekanisme untuk melaporkan ini ke Satpol? Untuk sementara kemarin kami sudah rencanakan itu karena ada kayak hotline yang bisa langsung yang bisa dihubungi di ditelepon. telepon. Cuman katanya ada 112 dan itu nanti terkoneksi semua. Tapi yang sekarang ini kan 112 belum terkoneksi di Satpol. Nomorku saya telepon. Nomor HP tahu. Karena saya begadang di setiap malam. Siap Pak Kasat. Nanti sebentar kita bisa sampaikan ke sahabat Radar Selatan nomor HP-nya Pak Kasat yang bisa on call 24 jam. Baik. Jadi kalau misalkan masyarakat mendapatkan ada satu masalah di lingkungannya, bisa langsung hubungi Pak Kasat ya. Siap. Nomor HP-nya Pak Kasat ini menjadi hotline sementara. Insya Allah untuk hotline sementara. Iya baik Pak Kasat. Pak Kasat selama menjadi Kasatpol PP ini kan baru beberapa bulan. Apa yang paling menantang yang Pak Kasat rasakan ketika melakukan tugas-tugas sebagai Kasatpol? Sih, karena kalau itu mentertibkan adik-adik, menyampaikan ke adik-adik yang pada saat unras. Demonstrasi itu ya. Kita mau tindak tegas. Adik-adik sayang, kita juga pernah gitu sama-sama ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi sarana kami juga selaku pribadi dan Kasat bisa menyampaikan ke adik-adik. Marilah kita sampaikan aspirasi dan tidak mengganggu orang lain lah. Jadi ini permintaannya Kakanda ini adik-adik ya. Saya tolong kalau saya alumni LK1 ini kasihan. Ini permintaan Kakanda benar-benar ini harus Adinda memperhatikan bahwa ketika melakukan unjuk rasa penyampaian aspirasi tolong dijaga juga itu ketertibannya karena ini ada Kasatpol PP yang alumni LK1 MI. Iya, baik Pak Kasat. Nah, pernah tidak Pak Kasat ada kejadian yang yang unik, yang lucu, yang menarik selama menjabat sebagai Kasatpol PP bertugas? Yang lucunya mungkin Kak, saya baru. Yang terakhir gini, saya jelaskan sedikit. Yang seperti di awal dikatakan sama Kauna bahwa itu Satpol identik dengan tukang tangkap kambing. Satpol diidentikan dengan tukang tangkap kambing. Padahal tugasnya jauh lebih besar dari itu. Terus preman, kumpulan preman. Begitu saya masuk, saya ajak teman-teman, ayo kita berubah. Kita rubah itu image. Masih banyak pekerjaan lain yang dia manahkan ke kita. Yang kedua, aturan kita itu berbeda. Selain kita pegang, bukan berbeda sih sebenarnya Kak. Kita pakai aturannya ASN secara umum dan ada Permendagri lain yang atur kita juga terkait tata cara, terkait SOP, terkait etika. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan ke anggota satuan bahwa kita ini ASN tapi tulisannya itu adalah satuan. Jadi agak semi dalam tanda kutip sih Kak, militer. Nah, yang unik itu satu, sebenarnya pernah jadi kerja teman-teman di anggota Satpol ini. Tapi lama tidak dilakukan. Saya masuk, saya apel siagakan. Saya ajak belajar sama-sama. Mulai baris berbaris, apel siaga. Nah, nanti ke depan untuk kasih sehat-sehat kini teman-teman karena tugas tanggung jawabnya harus
punya fisik yang baik, Yap. tiap 3 bulan saya akan lakukan kesamaptaan, Kak. Oh begitu. Karena saya ini dulu PNS polisi. Oh iya. Kesamaptaannya 6 bulan sekali. Jadi kalau Iya, iya. teman-teman di Satpol mungkin Jadi 3 akan bulan. diterapkan juga di Akan. lingkup teman-teman di Satpol PP ya. 3 bulan sekali 3 kita bulan. kesamaptaan untuk menjaga fisik. Iya, Karena memang butuh fisik di situ, Kak. betul. Fisiknya harus prima Harus karena prima, siap. akan berhadapan dengan banyak sekali Banyak sekali masalah. masalah ya. Ya, Pak Kasat tadi kan disampaikan bahwa pada saat awal masuk ke Satpol PP, Pak Kasat juga ingin mengubah image bahwa menjadi Satpol PP itu bukan hanya mengurus ternak atau bukan istilahnya bukan tukang tangkap kambing begitu ya, tapi ada peran-peran yang jauh lebih besar dari itu. Nah, ketika kita sampaikan ini kepada tim, kepada satuan, itu bagaimana respon dari teman-teman Pak Kasat? Sebenarnya ini anu juga. Mereka respon baik karena memang pernah sih. Ini juga memang tugas kita. Cuma kan mungkin lupa-lupa sedikit. Ayo kita kasih ingat kembali. Ayo jalan. Ayo begitu juga sebenarnya kita mengingatkan kembali. Iya, iya. Nah, apa harapannya Pak Gatot kepada masyarakat secara umum ya terkait dengan ketertiban di lingkup masyarakat Bulukumba, kemudian penegakan perda dan sebagainya. Apa harapan yang ingin disampaikan Pak Kasat? Kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba, utamanya yang bermukim di kota, satu mungkin mari kita sama-sama kita jaga ini rumah ini yang disebut Bulukumba, jaga ketertibannya, jaga keamanannya, jaga kenyamanan masyarakatnya. Nah, ini kan untuk kita juga. Iya, benar. Karena apa? Pemerintah sekarang kan sudah kita lihat itu pembangunan. Ada hal juga, Kak, yang memang kadang kita belum tertib sih sebenarnya. Contoh kemarin kita sudah dibuatkan ini di lapangan itu, ini kami mohon juga buat yang selalu dalam tanda kutip mungkin merusak atau apa, jangan kasihan uang itu kayak itu di yang uang WC rakyat. Yang WC-nya itu tribun, Kak, sudah hancur Di stadion bukan yang tribun yang lapangan di pemuda lapangan itu pemuda. Kami yang teman kami di damkar yang sering membersihkan. Apakah kenapa mereka apa ya bilang motoris saja gitu saya gitu yang kedua, menggunakan tapi tidak membersihkan begitu ya. Iya. Ya, ini berarti ada problem memang di apa ya di tapi ya masyarakat kita. Tapi namanya pemerintah kan tidak boleh Benar. menyerah. Betul Kalau kita sudah menyerah selesai. Iya, tapi ini menarik ini karena kita kan berharap Bulukumba ini menjadi daerah yang tertib, aman dan nyaman begitu. Dan apa kira-kira yang menurut Pak Kasat yang harus dibangun lebih dulu untuk menciptakan ini? Pertama ya kita harus sama-sama sadar. Mari kita jaga nih Bulukumba. Berarti kesadaran ya. Kesadaran dulu ya. Kesadaran, kemudian pola pikir mindset yang harus diubah. Ingat bahwa kota juga ini sudah punya ada tempat yang kayak kian bisa dibilang wisata kecilnya itu pantai. Kalau kita tidak jaga kita percuma dibangunkan gitu. Betul. Padahal di situ ada banyak pelaku ekonomi yang putarannya ada di situ kencang itu, Kak. Kalau itu tidak dijaga kasihan juga. Apa yang ingin Pak Kasat sampaikan kepada masyarakat Bulukumba? Pertama terkait dengan ternak itu tadi, kemudian kedua tadi yang untuk orang tua yang terkait dengan masalah anak-anak yang banyak sekarang kelewat batas mungkin pergaulannya begitu, kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Dan itu apa yang kira-kira yang ingin kita sampaikan kalau kita berhadapan dengan masyarakat yang terkait dengan persoalan ini? Pertama terkait ternak, kami tegaskan karena sudah minta maaf ini kawan. Sekarang untuk kami pribadi dan teman-teman itu kami akan tindak tegas saja karena untuk sosialisasi mungkin itu sudah berulang, sudah maksimal ya maksimal dilakukan. Sudah hampir tiap hari. Dan bayangkan Kika, sebelum saya teman-teman turun, saya dulu turun kandang karena tadi jangkian besok berulang sudahlah. Sekarang mohon maaf kemarin kami share itu
kandangkan Ki, kalau tidak mau Ki saya yang kandangkan. Ya. Dan saya denda Ki. Kalau untuk yang ternak, kalau untuk yang para orang tua termasuk kami sendiri pribadi itu senantiasa itulah jaga anak-anak. Karena saya juga punya anak 3 orang yang sudah beranjak dewasa. Sekarang kita jaga. Lihat siapa dia temani bergaul, di mana dia bergaul, dan pahami situasi sekarang memang di kota itu agak mirip-mirip mungkin namanya usia-usia baru. Wah, orang Bugis bilang baru peke, mau tahu semua hal. Nah, itu yang harus kita jagain. Dan sudah tidak ada lagi ini ya perbedaan kota, desa dan sebagainya. Ada. Karena persoalannya sudah sama semua. Sudah sama, iya Kak. Iya, baik. Terima kasih Pak Kasat, luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Banyak sekali yang kita bisa gali dan juga tentang Perda tadi bahwa tugas di Satpol PP, Damkar dan apa tadi yang penyelamatan itu tadi sebenarnya jauh lebih luas ya, bukan sekedar yang kita lihat secara kasat mata bahwa selama ini yang paling banyak dilakukan adalah menertibkan ternak, kemudian menjaga ketertiban umum, tapi juga sampai ke persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Ini menjadi catatan buat kita dan masyarakat juga harus ikut mensupport kerja-kerja dan gerakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan tim yang dibangun oleh Pak Andi Gatot. Saya kira itu yang paling penting. Saya juga ada catatan sedikit Pak Andi Gatot, saya coba bacakan bahwa persoalan ternak mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dibiarkan terus-menerus dampaknya bisa besar, mulai dari keselamatan warga, ketertiban umum, sampai kepada citra daerah kita sendiri. Kan kita tidak mungkin membiarkan citra kita yang sudah punya bangunan yang luar biasa megah, tiba-tiba masih ada ternak yang nyebrang dan mengganggu masyarakat yang menggunakan jalan gitu ya. Ya baik, terima kasih Pak Kasat Pol PP Kabupaten Bulukumba Pak Andi Gatot sudah hadir di Studio Radar Selatan. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita bincang-bincang. Kita masih akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Kami juga ikut mendoakan dan mensupport kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kasatpol dan tim. Dan kita berharap masyarakat juga ikut mendukung apa yang sudah dilakukan teman-teman di Satpol PP selama ini. Terutama tadi itu catatannya untuk orang tua, jagai anak tak. Terima kasih, saya Sunarti Sain, undur diri sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasatpol. Terima kasih banyak Kak.